Nah, kalau ketua kelas mungkin semuanya untuk berdoa agar kita selamat dalam proses pembelajaran. Minyak ke materi. Nah, Bapak ingin tahu anak-anak kehadiran anak-anak. Bapak hadir semua di sini? Supaya ada siapa yang hadir? Sekarang coba Bapak absen satu-satu ya, supaya tahu siapa yang tidak hadir dan berapa jumlahnya yang tidak hadir. Ya. Nah, yang pertama Nikade Asti Pradewi. Yang kedua, Igede Sekarwangi. Yang ketiga, Ibu Cinta Diandariase. Yang keempat, Nikadek Cinta Dewi. Yang kelima, Igede Ditya Saputra. Yang keenam, Nikadek Ega Kartini. Yang ketujuh, Nilo Putu Yuni Maharani. Yang kedelapan, Ayu Kumala Dewi. Yang kesembilan, Nikadek Nia Setiasari. Yang 10 di Komang Fatmayoni, 11 di Kedul Citra Lestari, 12 di Kadek Dwi Saraswati, 13 di Kedul Ayu Rani, 14 Pandai Gede Kensa Konsa Kiana, 15 di Putu Kuni Saraswati, 16 di Made Pratiwi, 17 di Lum Devika Prabha Natalia, 18 kepada Dila Nitya Gayatri, 19 Igede Usna Aditya. Apakah anak-anak yang tahu kemana dia akan sekolah? Mana dia? 20 di Komang Sinar Okta Diani. Berarti di sini yang ada jumlahnya 9. Yang tidak ada 10. Nah, sekarang Bapak sudah mengetahui mengenai kehadiran anak-anak. Nah, di sini kita akan menyiapkan kesiapan. Apakah anak-anak siap sekarang untuk melakukan proses pembelajaran? Siap. Siap. Sudah semua anak bawa alat tulis, buku? Sudah? Siap. Sudah semua Bapak ya. Nah, anak-anak sudah siap. Sekarang Bapak menginjak ke materi. Sebelum Bapak menginjak ke materi yang akan dibahas sekarang, yaitu mengenai proses masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, Bapak ingin menanyakan tentang materi-materi yang dibahas minggu lalu. Ya, minggu lalu. Yaitu corak kehidupan masyarakat praksasa. Mungkin ada anak-anak yang belum paham mengenai materi-materi minggu lalu. Kalau ada apa itu anak yang belum mengerti, belum paham, ya? Apa yang dimaksud dengan food gathering? Itu ada teman-teman anak-anak dia belum paham mengenai materi-materi minggu lalu. Nah, ada yang bisa mungkin ada teman anak yang mengerti yang Bapak jelaskan minggu lalu itu, ya? Food gathering adalah masa mengumpulkan makanan. Ya, masa mengumpulkan makanan. Pada dulu itu manusia purba itu yang mengumpul makanan namanya food gathering. Iya, food gathering. Ya. Nah, ada lagi yang belum mengerti materi minggu lalu itu yang Pak jelaskan minggu lalu. Ada yang belum mengerti. Apa itu? Ada lagi. Tolong, supaya kamu tidak nanti di belakang namanya saya belum jelaskan, belum mengerti ini. Jadinya sekarang di sini kamu tanyakan. Kita pecahkan bersama-sama. Ada yang belum mengerti? Ayo. Ya, apa yang itu food produksi? Apa itu food produksi? Di tempat kamu lagi ada satu yang belum ya? Food produksi adalah masa menghasilkan makanan. Iya, food produksi itu masa menghasilkan makanan. Pada zaman dulu manusia purba itu dia menghasilkan makanan itu namanya food produksi. Di dalam ekonomi produksi menghasilkan.
yaitu mengenai proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya, proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, mungkin di sini anak sudah mengetahui tentang bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, mungkin di sini sebelum Bapak menjelaskan bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, Bapak ingin agar anak mengetahui apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang mungkin anak sudah lihat, yaitu peserta yang pertama, peserta didik mampu memahami perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia secara individu dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia secara berkelompok dengan baik. Nah, di sana anak mengetahui tentang tujuan dari pembelajaran untuk hari ini. Ya. Nah, di sini ada sebelum anak mengetahui tentang masuknya di Hindu-Buddha di Indonesia, Bapak ingin melakukan tes drinking dulu. Ya. Tes drinking. Tahu tes drinking? Apa itu tes drinking? Apa? Ada teman-teman bilang jeda apa lagi? Ada lagi, ada tahu jeda tes drinking lagi? Ada. Iya, kita ya konsentrasi untuk belajar. Nah, sekarang Bapak memberitahu SBG berdiri sekarang. Kalau Bapak bilang tepuk 2 kali, kamu tepuk 2 kali. Kalau Bapak bilang tepuk 3 kali, kamu tepuk 3 kali. Kalau Bapak bilang 2 kali, diam, tidak tepuk. Ya. Nah, sekarang tepuk 4 kali. Berarti kamu belum presentasi ada berapa. Tepuk 2 kali. Kamu ulang lagi. Tepuk 5 kali. Nah, ulang. 2 kali. Ulang lagi. Tapi kamu belum presentasi. Tepuk 4 kali. Ya, itu benar ya. Belum sekarang. Nah, itu agar apa? Bapak melakukan kamu konsentrasi fokus kepada pembelajaran hari ini. Ya. Nah, sebelum Bapak menginjak ke materi, Bapak memutar video dulu. Nanti kamu tolong simak dengan teliti. Tonton dengan teliti dan bilang dengan teliti. Ya. Kalau itu. Nah, sekarang Pak putar dan kalau apa yang kamu dianggap penting di sana, olehkan itu. Ya. Kita sudah ada soalnya. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Siti Nuriani dalam pembelajaran Sejarah Indonesia di kelas 10. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu yang ada pada bab 3, materi tentang Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, sebelum kalian mempelajari materi ini, pastikan dulu kalian sudah mempelajari materi yang ada pada bab 2, yaitu materi aksara. Nah, bagi kalian yang belum mempelajarinya, kalian bisa langsung aja cek video pembahasannya yang ada di daftar playlist materi Sejarah Indonesia kelas 10. Nah, tidak berapa lagi ya, kita langsung aja mulai belajarnya. Nah, sebelum kita mulai, silakan silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai yuk belajarnya.
Baiklah, ini dia peta konsep yang ada pada bab 3 ini. Nah, kalian akan mempelajari dua pokok bahasan, yaitu tentang kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia serta materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, seperti yang sudah ada pada sampul di depan, bahwa video kali ini kita akan bahas bagaimana proses kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia, kemudian siapa yang membawanya, dan teori-teori apa saja yang dapat membuktikan mengenai kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Baiklah, silahkan kalian dengarkan penjelasan berikut ini. Sebelum kita bahas ke materi inti, coba kalian perhatikan gambar yang ada pada tampilan video ini. Gambar tersebut merupakan foto relief Candi Borobudur ya. Nah, relief yang terdapat di bagian dinding Candi Borobudur ini mengilustrasikan mengenai aktivitas perdagangan pada awal Masehi. Nah, para ahli memperkirakan sejak awal abad Masehi, pedagang dari India telah melakukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Selain berdagang, pedagang dari India juga menyebarkan agama Hindu maupun Buddha. Perkembangan agama Hindu maupun Buddha semakin pesat ya, ditandai dengan adanya keberadaan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang tersebar di beberapa. Nah, dengan adanya atau masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ini mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, relief Candi Borobudur seperti tampak pada gambar ini merupakan salah satu bentuk pengaruh budaya Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Keberadaan kerajaan Mataram kuno turut membuktikan kebudayaan Hindu-Buddha telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain kerajaan Mataram kuno, kerajaan apa saja yang berdiri di Indonesia pada masa Hindu-Buddha? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas ya mengenai kerajaan-kerajaannya pada video minggu depan ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi ya gambar yang tampak pada video ini. Nah, yang kalian lihat ini adalah contoh foto dari arca Dewa Wisnu. Gambar tersebut ya atau arca tersebut itu menunjukkan mengenai benda arkeologis hasil budaya manusia yang berkaitan dengan media keagamaan. Nah, keberadaan arca ini menunjukkan tingkat kemajuan teknologi pada masa lalu. Keberadaan arca seperti gambar tersebut ini dapat menjadi sumber sejarah untuk mengkaji proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai macam-macam teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia ini masih menjadi perdebatan para ahli hingga saat ini. Kehadiran pedagang-pedagang India di Indonesia pada awal abad Masehi memiliki pengaruh besar bagi proses Hinduisasi. Nah, istilah dari Hinduisasi dapat berarti masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha. Terdapat 5 teori ya yang menjelaskan proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Kelima teori tersebut yaitu ada teori Ksatria, teori Waisya, teori Brahmana, teori Sudra, dan teori Arus Balik. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai teori Ksatria. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa ada beberapa kasta yang ada di ajaran agama Hindu, yaitu ada teori Ksatria, teori Waisya, teori Brahmana, dan teori Sudra. Nah, teori yang pertama ini teori Ksatria ini ya beranggapan bahwa mereka ini yang datang ini yang membawa pengaruh Hindu-Buddha adalah dilakukan oleh para Ksatria atau orang-orang yang berkasta Ksatria. Nah, orang-orang berkasta Ksatria ini biasanya kan orang-orang seperti raja, bangsawan,
Di dalam teori kesatria ini menyatakan bahwa adanya atau terjadinya kolonisasi yang disertai dengan penaklukan oleh orang-orang India, yaitu orang-orang dari kasta kesatria tadi. Tadi kan sudah disebutkan salah satu kasta kesatria ini seperti golongan para prajurit. Nah, para prajurit ini mendatangi Indonesia, kemudian mereka melakukan, katanya menurut teori ini melakukan kolonisasi ya atau penjajahan, dan selain itu pun mereka menyebarkan agama Hindu maupun Buddha. Yang teori kesatria ini memiliki sisi kekuatan maupun kelemahan. Dari sisi kekuatan, contohnya para kesatria membangun koloni dan menjalin hubungan dengan kerajaan India. Nah, sedangkan kelemahannya atau yang membantah dari pernyataan kekuatan tadi itu tidak mungkin pelarian kesatria dari India mendapat kedudukan mulia sebagai raja di wilayah lain. Dan kemudian sisi kekuatan yang lainnya juga seperti para kesatria ini melakukan perkawinan ya dari putri keluarga kerajaan, ini yang menyebabkan atau mendorong agama dan budaya Hindu itu bisa tersebar. Nah, sedangkan dari sisi kelemahannya, golongan kesatria itu tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang terdapat pada kitab Weda. Jadi tidak memungkinkan mereka ini menikahi para putri dari keluarga kerajaan. Kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia adalah teori Waisya. Nah, teori Waisya ini dikemukakan oleh N.G. Krong ya. Nah, menurut N.G. Krong, kaum pedagang atau Waisya ini sangat berperan terhadap penyebaran budaya India di Indonesia, karena mereka ini menetap di Indonesia dan menjalin hubungan dengan para penguasa Indonesia untuk menyebarkan pengaruh budaya India. Selain itu juga, perkawinan antara pedagang India dan wanita lokal menjadi salah satu cara penyebaran budayanya. Teori berikutnya yaitu adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Vandler. Ia berpendapat bahwa agama Hindu masuk di Indonesia itu dibawa oleh golongan Brahmana. Kenapa? Karena hanya golongan Brahmana lah yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan golongan Brahmana ini diduga karena undangan para penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Pendapat dari J.C. Vandler ini mematahkan teori-teori sebelumnya. Nah, akan tetapi menurut ajaran Hindu kuno bahwa seorang Brahmana itu dilarang menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Jika ia melakukan tindakan tersebut, ia akan kehilangan hak atas kastanya. Dengan demikian, mendatangkan para Brahmana ke Indonesia bukan merupakan tindakan yang wajar. Teori berikutnya yaitu adanya teori sudra. Nah, dari teori sudra ini hanya sedikit ahli yang setuju terhadap teori sudra. Salah satunya adalah Von van Weber. Inti teori ini adalah masuknya agama Hindu di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang India yang berkasta sudra. Golongan sudra ini karena sering dianggap orang buangan. Oleh karena itu, golongan ini meninggalkan daerahnya dan pergi ke daerah lain, bahkan keluar dari India termasuk Indonesia untuk mendapatkan kedudukan lebih baik dan dihargai. Sebenarnya teori ini menimbulkan kontroversi. Kenapa? Karena golongan sudra ini dianggap tidak layak menyebarkan agama Hindu. Golongan ini merupakan kelompok bawah ya seperti kaum Buddha dan memiliki derajat terendah. Oleh karena itu, dalam urusan keagamaan, kaum sudra tidak mungkin menyebarkan agama Hindu. Yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D. Kabos setelah lahirnya teori Brahmana. Berdasarkan sifat dan unsur-unsur budaya India yang diamatinya dalam budaya Indonesia, menurut teori ini, masyarakat Indonesia memiliki peran tersendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh kaum terdidik.
akibat interaksi dengan orang-orang India. Banyak penduduk di Kepulauan Indonesia tertarik untuk belajar agama Hindu-Buddha. Mereka giat mempelajari bahasa Sanskerta, kitab suci, sastra, dan budaya tulis. Orang-orang Indonesia tersebut kemudian mendalami agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di India. Setelah belajar di India, mereka kembali ke Indonesia serta mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, agama Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia memiliki perbedaan dengan agama Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia. Seperti yang sudah kalian lihat pada video di awal yang menampilkan foto arca Buddha. Nah, arca Buddha tersebut ini membuktikan mengenai adanya misi penyebaran agama Buddha di Indonesia. Misi penyebaran agama Buddha ini disebut dengan Dharma Duta. Menurut para ahli, misi Dharma Duta di Indonesia dilakukan pada abad 2 Masehi. Untuk menjalankan misinya, para pendeta Buddha menggunakan jalur pelayaran dan perdagangan menuju Indonesia. Setibanya di Indonesia, mereka menemui raja atau penguasa lokal setempat guna meminta izin penyebaran agama Buddha. Selanjutnya, mereka mulai mengajarkan dan menyebarkan agama Buddha. Mereka juga mendirikan perkumpulan umat atau jemaat Buddha yang disebut dengan Sangha. Itu dia penjelasan mengenai teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia yang menyatakan bagaimana proses kedatangan atau penyebaran agama Hindu-Buddha tersebut. Pertanyaannya adalah dari manakah sumber-sumber sejarah tersebut kita bisa ketahui. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas ya pada slide berikutnya. Secara garis besar, sumber-sumber sejarah mengenai kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber dari dalam dan sumber dari luar negeri. Untuk mengetahui kedua jenis sejarah tersebut, perhatikanlah pembahasan berikut ini. Yang pertama adalah sumber dari dalam negeri. Sumber dari dalam negeri merupakan sumber sejarah yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Kepulauan Indonesia. Sumber tersebut dapat menjelaskan bukti awal kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Beberapa sumber tersebut itu yang pertama, prasasti. Nah, prasasti ini merupakan sumber sejarah yang berisi informasi tentang masa lampau. Prasasti biasanya dipahatkan di atas batu dan pengan logam ya seperti emas, perak, dan tembaga. Kemudian ada juga yang ada di gerabah, kayu, dan lontar. Sebagian besar prasasti itu biasanya ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta ini menunjukkan mengenai bagaimana pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia itu berasal dari India. Sumber selanjutnya yaitu kitab kesastraan Jawa kuno. Kitab kesastraan ini dapat digunakan sebagai sumber data dalam melacak jejak-jejak sejarah pada masa tertentu. Beberapa kitab kesastraan itu antara lain seperti Pararaton, Babad Tanah Jawi, Nagara Kertagama, Ramayana, dan Arjuna Wiwaha. Nah, akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam penggunaan kitab kesastraan Jawa kuno sebagai sumber sejarah. Kitab-kitab tersebut biasanya sering menggunakan bahasa yang berbunga-bunga dan cerita-cerita berbau mitos, sehingga diperlukan data pembanding, baik berupa prasasti, berita asing, maupun bentuk data lainnya. Sumber sejarah yang ketiga yaitu benda-benda arkeologis. Benda-benda arkeologis ini bisa dicontohkan seperti relief ya. Tadi di depan sudah diperlihatkan ya contoh relief yang ada di Candi Borobudur. Nah, relief ini dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Kenapa? Karena dapat merepresentasikan gagasan dan tindakan dari pembuat benda budaya tersebut. Nah, benda arkeologis lainnya juga seperti arca. Nah, arca juga dapat digunakan untuk menunjukkan sifat keagamaan dan tingkat kemajuan teknologi pembuatan arca. Selanjutnya yaitu adalah sumber dari luar negeri. Nah, sumber dari luar negeri ini merupakan sumber sejarah yang berasal dari catatan
catatan perjalanan bangsa asing. Catatan tersebut itu memuat berita-berita mengenai kepulauan Indonesia. Nah, adapun sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha pertama sumber dari Tiongkok ya. Nah, sumber dari Tiongkok ini contohnya adanya catatan Faxing, kemudian ada juga catatan perjalanan I Ching. Dan selanjutnya ada sumber dari Arab ya, ada tulisan Raihan Al-Beruni tentang Zabak atau Sribuza atau bahasanya lebih gampangnya adalah kerajaan yang menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya. Sumber selanjutnya yaitu dari Vietnam yang ada di catatan dari Campak. Dan yang terakhir itu sumber dari Yunani. Yang terakhir kita akan bahas mengenai bagaimana jalur atau dari mana jalur masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, para ahli ini memperkirakan agama Buddha lebih dahulu masuk di Indonesia daripada agama Hindu. Agama Buddha masuk di Indonesia itu kurang lebih sekitar pada abad 2 Masehi. Sedangkan agama Hindu masuk di Indonesia itu sekitar pada abad 3 sampai 4 Masehi. Masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para pedagang dan pendeta dari India dan Tiongkok, yaitu melalui 2 jalur ya. Kedua jalur tersebut yaitu yang pertama ada jalur darat dan yang keduanya yaitu jalur laut. Baiklah, kita lihat dulu ya jalur yang pertama yaitu jalur darat. Penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia melalui jalur darat itu dikenal dengan sebutan jalur sutra. Nah, adapun rute jalur sutra ini terbagi. Rute jalur sutra utara ya, yang mana ini membentang dari India menuju Tibet, Tiongkok, Korea, dan Jepang. Nah, yang keduanya ya rute jalur sutra selatan. Ini membentang dari India Utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, semenanjung Malaya, kemudian menuju wilayah Indonesia. Jalur yang kedua yaitu jalur laut. Nah, jalur laut ini penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa beraktivitas pada jalur India-Tiongkok. Rute perjalanan ini biasa Thailand, semenanjung Malaya, dan berakhir di Indonesia. Itulah jalur yang digunakan para pembawa agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Meskipun masih menjadi perdebatan ya, tidak dapat dipungkiri perdagangan berperan besar dalam proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Menurut kalian, jalur manakah yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Demikian pembahasan mengenai kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di kepulauan Indonesia telah mencapai tingkatan tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Melalui proses akulturasi, budaya yang dianggap sesuai karakteristik masyarakat diterima dan disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat pada masa itu. Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita memilah budaya yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sekian, sampai jumpa lagi dalam pembahasan materi berikutnya ya. Bagi kalian yang ketinggalan materi sejarah, langsung aja klik bagian playlist, pilih materi sejarah. Sudah mengetahui menyimak tentang apa isi video ini, karena sudah apa di sana ya, sudah apa isinya di sana. Nah, sekarang coba apa Anda mungkin sini anak mengetahui tentang apa yang Anda pikirkan tentang video yang tadi yang Anda lihat di saya. Dan yang baru punya pandangannya. Nah, dia kata sudah itu apa yang apa pikirkan? Saya tak punya bayangan di dalam video tadi. Apa yang nak pikirkan kan? Ya. Tentang penyebaran agama Hindu-Buddha
Apa lagi? Teman kamu ada penyebaran ya? Pedagang India menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia. Selain itu apa lagi? Banyak di sana. Ya. Teori kedatangan Hindu Buddha ke Indonesia. Ya, teori kedatangan Hindu Buddha ke Indonesia. Ya, teori. Habis itu apa lagi teori itu? Ya. Arca Dewa. Ya, sekarang coba Bapak nanyakan. Teori-teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu ada beberapa. Tadi kan sudah Pak Buddha ini, Pak pengulangan kembali. Lima, ya, lima. Nah, mungkin di sini anak ntar Bapak jelaskan satu persatu. Nah, informasi apa saja yang Anda dapatkan setelah menonton itu tadi kan sudah Anda sebutkan. Ya. Nah, sekarang baru kita mengetahui mengulang kembali apa yang diputar di video tadi itu. Nah, sekarang yaitu mengenai yang pertama anak-anak bilang ada 5 teori. Yang pertama ada teori kesatria. Ya, kesatria. Siapa yang mengungkapkan teori kesatria, anak? Ayo. Tadi kan sudah ada di videonya, ya? Iya, Etika Bos ya. Teori kesatria ini masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh siapa? Siapa? Iya, bagus. Yang kedua teori teori Waisya. Ya, teori Waisya di sini yaitu bagaimana proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dilakukan oleh kaum pedagang. Iya. Itu di teori Waisya dikemukakan oleh siapa? Iya, Indikro. Yang ketiga teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh kaum Raja. Itu dikemukakan oleh siapa, Nana? Ya. Terus yang keempat teori Sudra. Teori Sudra di sini yaitu proses masuknya agama Hindu Buddha dilakukan oleh siapa? Kelompok bawahan. Ya, kelompok bawahan. Terus yang kelima teori arus balik. Proses penyebaran agama Hindu Buddha dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. Ya, berarti anak-anak sudah mengerti apa yang tadi sudah diputar di video itu. Ya, sudah ada pilihannya. Nah, habis itu anak-anak mengamati sudah apa yang Bapak jelaskan mengenai teori-teori itu sudah. Nah, sekarang baru Bapak ingin membagi anak-anak beberapa kelompok nanti ya. Beberapa kelompok nanti. Nah, sekarang Bapak ingin bagaimana anak-anak itu supaya bisa mengetahui proses masuknya agama Hindu Buddha dari sudah pada harus anak-anak itu bisa. Jangan bilang belum tahu, belum bisa. Ya, makanya anak sana harus siap. Nanti siapa tahu ada yang mengatakan jadinya anak-anak itu jadi menjawab pertanyaan itu. Nah, sekarang anak-anak bagi kelompok yang dulu, habis itu anak-anak berdiskusi bagi kelompok mengenai apa yang akan kita bahas tentang, yaitu mengenai masuknya Hindu Buddha. Nah, sebelum itu Bapak menjelaskan tentang kerajaan sedikit ya. Kerajaan
Mungkin di sini anak sudah ada yang tahu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan apa saja? Kerajaan pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, budaya. Apa lagi? Apa lagi? Iya, apa lagi? Iya, apa lagi? Iya, apa lagi? Iya. Ya. Nah itu mengenai kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Nah Bapak coba ingin jelaskan kerajaan kita ya karena ini terlalu waktunya. Ya. Kerajaan kita siapa yang menjadi raja di kerajaan kita mana? Ya. Raja? Enggak. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Ada lagi? Apa? Ayo, ada lagi? Apa? Ayo. Tolong baca-baca itu bukunya, jangan ini ya. Ada lagi? Ya? Tuh? Ya. Banyak itu karena dia merupakan keturunan dari raja yang banyak rajanya. Tapi di sana ada raja pertama, raja kedua, raja ketiga ya. Tidak mau buka bukunya. Nah, sekarang nak kita tahu mengenai raja. Letak kerajaan Buddha itu di mana? Di Kalimantan Timur. Iya, Kalimantan Timur. Sekarang Bapak nanya sama kamu, mengapa kerajaan Buddha itu dia berkembang di Kalimantan Timur? Mengapa tidak di daerah-daerah lain? Mengapa tidak di daerah lain? Kok dia di Kalimantan Timur? Ayo. Jelas ya? Mengapa kerajaan Buddha ada di Kalimantan Timur? Karena bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah dupa. Di batu prasasti tersebut ditemukan antara Iya, karena bukti prasasti. Ya, bukti prasasti. Dan juga letaknya sangat dekat. Iya. Nah, ya. Nah itu. Nah sekarang Bapak bagi kelompok sebentar kita berdiskusi mengenai video-video yang dibahas. Ntar lagi ada kelompoknya yang kedua ini. Sekarang khusus pertemuan ini bagi kelompok sebentar. 5 kan ada di sini 5 kelompok ya. Satu kelompok itu 5 orang, 4 kelompok ada. Ya coba sekarang bagi kelompok. Jadi aja di depan.
ada sudah hasilnya kelompok 1? Belum. Nah, ini masalah hasilnya. Kita langsung aja. Coba nomor 1 hasilnya bacakan. Kita nomor 1 hasilnya bacakan. Jadi apa aja ada yang dapat ya. Nomor 1. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Coba nomor 1-nya. Karena ada nomor 1. Nomor 1-nya coba bacakan hasilnya. Ya. Bacakan ya. Bacakan satu mewakilkan satu kelompok. Ya, boleh baca hasilnya kalau kan nulis ya. Ya bacakan ya hasilnya hasil kelompoknya. Ya satu orang aja. Ya. Enggak. Yang lain tolong didengar. Maksudnya agama Hindu ke Indonesia merupakan masa yang sangat panjang. Agama Hindu yang merupakan agama yang muncul di daratan India masuk ke Indonesia melalui beberapa cara. Menurut sejarah, masuknya agama Hindu ke Indonesia tidak lepas dari aktivitas dagang antara pedagang India dan pedagang-pedagang di Nusantara. Tetapi jika kita hanya menganut satu teori ini, kita tidak akan bisa mempelajari lebih jauh tentang sejarah hidupnya agama Hindu di Indonesia. Ya, itu dari kelompok 1. Kelompok 2, coba hasilnya ya. Maksudnya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia berawal dari perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing terutama Tiongkok dan India, merupakan pusat agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia. Ya, terus itu hasil dari kelompok 2-nya. Terus kelompok 3-nya hasilnya. Bagaimana proses masuknya agama Hindu di Indonesia? Jelaskan. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing. Nah, itu hasil kelompok 3. Terus kelompok 4. Ya, berarti di sana masuknya Hindu Buddha ke Indonesia berawal dari perdagangan. Ya, itu sudah bagus, kamu semua sudah pintar-pintar. Ya, ya. Nah, sekarang Bapak coba anak-anak tes sekarang, Bapak tes lewat Google Form. Tolong cari tempat duduknya. Pak Diri, duduk. Saya kira kan tempatnya duduk. Pak Diri duduk. Ya. Nah, sekarang coba buka di grupnya, Bapak kirim kamu link tes marketnya kamu. Kerjakan langsung di Google Form-nya. Ya. Sekarang itu Bapak coba yang kamu jelaskan dari tadi. Ya, coba. Ya. Langsung jawab ke sana.
Waktunya di sini 15 menit ya. 15 menit. Tolong pikirkan. Jangan kamu tinggal maunya kamu jawabnya. Ya, tolong pikirkan. Ini kamu.
Di sudah kirim, kalau yang belum kerjakan dulu masih ada waktu. Ya. Kalau yang sudah bisa kirim. Yang belum, kalau kamu bisa, dia berpikir pada dia semaunya. Ya. Sudah selesai? Ya. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, coba kita habis press, kemudian kita kerjakan. Sekarang coba kita bahas bersama-sama. Ya. Supaya kamu tahu kebenarannya gimana. Supaya tahu kamu jawabnya ada yang kurang, itu di sini saya kurang perbaiki. Ya. Nah, sekarang coba pertanyakan nomor 1. Nomor 1. Kamu kita kirim di sana. Nah, nomor 1. Teori Malaysia dibuka oleh siapa anak-anak? Tadi kan sudah Enji. Ya, Eniko. Ya. Nah, jawaban kamu. Apakah itu kamu pakai tadi? Pakai tadi? Ya. Yang kedua, golongan yang berfungsi untuk
raja adalah kasta. Itu yang nak pakai tadi. Ada yang salah? Siapa yang salah? Iya, nanti untuk selanjutnya diperbaiki ya kalau ada kata seperti itu. Ya, yang ketiga, alasan keterkaitan penyebaran Hindu Buddha dengan perdagangan adalah iya, agama Hindu dan Buddha disebabkan oleh pedagang. Iya. Ya, tadi kan sudah kamu tonton di videonya ada itu. Ya, terus yang keempat, tujuan sosial masyarakat Hindu membentuk sistem kasta adalah iya. Ada yang jawab salah tadi? Tolong nanti kalau ada salah seperti itu diperbaiki. Ya, itu jawabannya. Ya. Terus nomor 5. Alasan mempelajari dan mendalami ajaran Hindu Buddha dengan datang langsung ke pusat agama Hindu Buddha karena iya. Ada yang memiliki beda pendapat tadi? Mana? Ini banyak, ini 5 orang ini. Ya. Ya, nanti kalau ada soal seperti itu tolong ingat jawaban yang baru teman kamu bahas ya. Terus dan penyebaran agama Hindu dan Buddha dari India ke Indonesia terkait erat dengan kegiatan perdagangan yang berlangsung pada awal tahun Masehi. Oleh karena itu, masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia dimulai. Iya, ya. Jalur perdagangan yang berlaku pada masa Adam. Memiliki jawaban dada dengan itu. Iya. Dan buatnya kalau merasa ada yang ini jawabannya beda, oleh dia catat di bukunya, kemudian salah di sini nanti saya harus sekarang saya harus memperbaiki. Ya. Terus nomor 7. Kemudian yang dibahaskan pada Indi pada langkah jadi Borobudur merupakan hasil akulturasi budaya Hindu Buddha dengan budaya Indonesia dalam bidang seni. Apa? Ya, ukir. Nah, mungkin bisa anak setelah ada yang beda pendapat? Iya, itu satu beda pendapat. Mungkin jawabannya masih kurang ya. Tolong nanti diperbaiki. Terus nomor 8. Berikut merupakan pengaruh agama dan budaya Hindu Buddha masyarakat Indonesia kecuali mulai dikenalnya konsep raja dan kerajaan. Apa mulai dikenalnya aksara dan kesusahan? Ya, yang benar adalah ya, baik dikenalnya aksara dan kesusahan. Ya, ada yang jawab selain itu? Ya, banyak kan ini. Tolong. Ya. Terus nomor? Lahirnya Eko Ramayana dan Mahabharata adalah perwujudan lebih lanjut dari pengaruh Hindu Buddha dalam bidang. Ada juga lain? Ya. Nomor 10. Agama Hindu di Indonesia dibawa langsung dari India, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai golongan yang menyebarkan jika dikaitkan dengan penemuan Yupa di Kutai, Kalimantan Timur yang berbahasa Sanskerta dan Purbalingga. Penyebar agama Hindu di Indonesia berasal dari golongan Brahmana. Ya, ini kan sudah disinggung ya di videonya itu, dan juga Bapak tadi dapat sedikit isi tentang kerajaan itu. Ya. Nah, mungkin di sini ada. Nah, kita sudah membahas mengenai itu. Ada yang anda tanyakan sekarang yang masih belum mengerti, yang masih belum memahami tentang proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia? Coba. Kalau ada yang belum, tanyakan sekarang.
belum? Sudah paham. Coba ada yang belum? Ada? Ada yang belum? Ada? Berarti sudah semuanya? Sudah semua paham? Masa sudah ada minggu depan ada Pak ulang lagi Pak tanyakan, Pak coba lagi tanyakan tentang itu, kamu harus bisa menjawab. Ya. Kamu tidak karena kamu tidak paham. Ya. Minggu depan pertanyakan lagi apa yang dibahas ini. Ya. Ya, kalau sudah kamu paham, ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Ya, sampai sini kita mengucapkan apa? Ya, kami sudah melakukan sampai duduk sekarang ya. Berdiri semua. Paranglah Santi. Om Santi 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 Om. Langsung aja. Senang.